Dan saat ini saudara, Presiden Jokowi dan rombongan yang sangat terbatas dikabarkan sudah tiba di kota Kiev, Ukraina. Ini adalah dokumentasi jurnalis harian Kompas, Kris Mada, yang saat ini berada di Kiev. Bisa kita lihat suasana pengamanan di depan hotel tempat rombongan Presiden transit di kota Kiev, Ukraina, serta ada penyambutan di kantor KBRI di Kiev. Presiden akan beristirahat sejenak di hotel ini sebelum bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ini adalah situasi bagaimana Presiden Joko Widodo ketika tiba di kota Kiev, Ukraina. Presiden akan beristirahat sebentar, baru kemudian akan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam keterangan persnya sebelum bertolak ke G7, bahwa ketika akan berangkat ke Ukraina dan Rusia, Presiden membawa misi perdamaian. Di Ukraina, Presiden Joko Widodo akan mengajak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian untuk membangun perdamaian karena perang harus dihentikan. Dan hal-hal yang berkaitan dengan rantai pasok pangan harus diaktifkan kembali. Itu adalah pernyataan Presiden Joko Widodo saat berada di Indonesia sebelum bertolak ke Jerman. Di Ukraina, saudara, agenda utama Presiden selain bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Istana Mariinsky, Presiden juga akan menyerahkan bantuan kemanusiaan. Di antaranya yang telah disiapkan oleh pemerintah Indonesia adalah bantuan kesehatan senilai 5 juta dolar Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan akan melawat ke rumah sakit dan klinik yang menerima bantuan dari Indonesia. Menjelang ketibaan Presiden Joko Widodo di Ukraina, pengamanan di sekitar Istana Mariinsky dan juga alun-alun kemerdekaan atau Maidan Plaza yang dekat dengan istana telah diperketat pengamanannya. Tidak hanya dengan pasukan pengamanan bersenjata laras panjang yang terus berkoordinasi dengan Pas Pampres dari Indonesia, semua kegiatan di sekitar Istana Mariinsky dan juga di sekitar alun-alun kemerdekaan atau Maidan Plaza di kota Kiev, keamanannya terus diperketat. Bahkan laporan dari jurnalis Kompas, harian Kompas, Hari Susilo dan Kris Mada di Ukraina, beberapa hari sebelum kedatangan Presiden Joko Widodo, tidak ada satu orang pun yang diperbolehkan untuk mengambil video dan foto di sekitar alun-alun kemerdekaan atau Maidan Plaza dan juga Istana Mariinsky. Istana Mariinsky adalah lokasi pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Volodymyr Zelensky untuk membicarakan terkait dengan perdamaian di tengah konflik yang terus terjadi antara Ukraina dan Rusia. Saat ini Presiden sedang bersiap-siap karena rencananya akan bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelensky membicarakan soal ruang perdamaian. Presiden Joko Widodo menjadi Presiden Asia pertama yang mendatangi Ukraina ketika perang masih terus bergejolak di Ukraina. Presiden Jokowi juga mendorong negara G7 untuk membantu perdamaian di Ukraina dan Rusia. Presiden hari ini akan berencana dengan Presiden Volodymyr Zelensky, sementara berikutnya di Rusia Presiden juga direncanakan akan bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Tentu misi perdamaian yang dibawa adalah mendorong solusi damai antara Ukraina dan Rusia. Kita akan bergabung dengan jurnalis harian Kompas yang sudah ada di Ukraina, ada Kris Mada di sana. Selamat siang waktu Indonesia, Kris Mada. Selamat pagi waktu Kiev, Cindy. Baik, bagaimana situasi di sana menjelang pertemuan Presiden Joko Widodo dan juga Presiden Zelensky? Baik, Cindy. Tadi pukul 8.48 waktu Kiev, Presiden Jokowi tiba dengan kereta dari Polandia. Lalu beberapa menit setelah pukul 9, Presiden Jokowi tiba di tempat istirahat di dekat lapangan Maidan yang merupakan pusat kota Kiev. Setelah beberapa saat nanti Presiden akan bertolak menuju beberapa lokasi di Kiev dan sekitarnya, lalu mendatangi Istana Mariinsky untuk bertemu dengan Presiden Zelensky.
Eh, Keadaan di sini sendiri sejak pukul 5 tadi, anggota dari Badan Keamanan Nasional Ukraina, tentara, polisi sudah bersiaga di sekitar lokasi tempat Presiden beristirahat, juga tentu saja stasiun kereta tempat Presiden tiba dari Polandia. Cindy. Mada, bagaimana dengan situasi pengamanan di sana? Karena beberapa hari sebelum ketibaan Presiden Jokowi di Kiev, pengamanan terus diperketat, terutama di Istana Mariinsky dan alun-alun kemerdekaan di sana. Ya, sejak kemarin sekitar Istana Mariinsky, jalan-jalan sekitarnya sudah diblokir. Hanya kendaraan khusus yang dinaik pejabat negara atau pejabat tertentu yang boleh memasuki jalan-jalan tersebut. Warga umum tidak boleh melewati jalan tersebut. Adapun pagi ini, waktu Presiden akan mendekati tempat istirahat, sempat diblokir beberapa waktu, dan setelah Presiden lewat tadi, blokirnya sudah dibuka. Ada tentu saja oleh polisi-polisi bersenapan dan ada aparat dari anggota Badan Keamanan Nasional Ukraina, SBU, lalu ada tentara tentu saja bersama berkoordinasi dengan pasukan pengawal Presiden Republik Indonesia. Ini. Oke. Mada, diperkirakan durasi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Zelensky sangat terbatas. Berapa waktu yang disediakan dan apakah ini mencukupi untuk memperbincangkan atau membicarakan soal terbukanya ruang perdamaian antara Ukraina dan Rusia? Seperti sudah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno LP Marsudi, bahwa sebelum kunjungan Presiden, Presiden RI juga Ibu Menlu sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak di Ukraina. Presiden sudah pernah menelpon Presiden Zelensky dan Ibu Menlu sudah berkali-kali mengontak sejawatnya, Menlu Ukraina Dmytro Kuleba. Jadi dan hari ini Presiden berkesempatan untuk menyampaikan langsung lagi aspirasi Indonesia dan tentu saja aspirasi dunia tentang pentingnya perdamaian di Rusia Ukraina, juga tentang pentingnya untuk membuka lagi ekspor aneka komoditas dari kedua negara yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat internasional. Berapa lama durasi pertemuan ini akan berlangsung kira-kira, Mada? Menurut jadwal dari Istana Mariinsky, Presiden Presiden Jokowi dan Presiden Zelensky dijadwalkan bertemu di antara pukul 15 sampai pukul 17 waktu setempat. Pukul 15 sampai pukul 17 waktu setempat. Artinya hanya 2 jam diberikan waktu untuk bertemu dengan Presiden Zelensky. Kurang lebih seperti itu, karena sebelum pertemuan tersebut, Presiden Jokowi ada beberapa kegiatan lain di Kiev dan sekitarnya. Saat ini di sana pukul berapa, Mada? Saat ini di Kiev pukul 10:04. Jadi kurang lebih di sini kan lebih 4 jam daripada Jakarta. Ini. Artinya 5 jam lagi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Zelensky akan terlaksana. Jika sesuai di jadwal kurang lebih demikian. Apa agenda Presiden Joko Widodo sebelum bertemu dengan Presiden Zelensky? Informasinya akan ada penyerahan bantuan kemanusiaan kepada Ukraina. Betul, Presiden akan mengunjungi beberapa klinik, juga ada rumah sakit, juga tentu saja akan menyerahkan bantuan tersebut secara simbolis ke Presiden Zelensky juga. Karena penyerahan bantuan ini adalah pesan utama Indonesia, bahwa Indonesia membawa solidaritas kemanusiaan untuk hal yang terjadi di sini, juga untuk mendorong misi perdamaian yang juga misi utama dari kunjungan Presiden kali ini. Oke, Mada, beberapa hari sebelum Presiden tiba di Ukraina, serangan dari pasukan Rusia masih terus terjadi di beberapa wilayah di Ukraina. Bagaimana dengan kondisi menjelang Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Zelensky beberapa jam sebelumnya? Bisa Anda gambarkan bagaimana situasi di sana? Ya. Seperti kita ketahui, pada hari Minggu ada rudal yang menghantam gedung tidak sampai 3 km dari tempat Presiden menginap beristirahat saat ini. Lalu hari Senin kemarin ada juga beberapa ledakan. Adapun untuk semalam hanya ada sekali peringatan serang udara, dan ini belum diketahui ada serangan udara di mana. Kemarin itu peringatan serang udaranya sampai 4 kali dalam sehari.
Oke. sangat tinggi intensitas serangannya. Lalu bagaimana pemerintah Ukraina menjamin keamanan Presiden Jokowi selama di Ukraina? Kiev adalah kota yang sangat dipertahankan dengan ketat, selain artileri pertahanan udara dan lalu di jalan daratnya untuk memasuki Kiev, paling sedikit di sekeliling Kiev itu setiap 3 kilometer ada checkpoint lagi, ada checkpoint, dan tidak mungkin menembus checkpoint itu karena selain ada beton yang selebar 3 meter dengan ketebalan setengah meter itu tidak mungkin ditabrak. Juga ada perintang tank yang disebut landak Ceko atau cek hedgehog. Dan tentu saja ada pengawal-pengawal bersenjata di setiap titik checkpoint itu. Jadi, Bukan hanya membawa senapan, mereka dalam kondisi siap menembak kapanpun. oke, keamanan semakin diperketat di sana. Lalu bagaimana nanti pertemuan itu akan berlangsung di mana dan akan semakin seketat apa nanti penjagaan ketika pertemuan itu terjadi? Pertemuan akan berlangsung di kantor kepresidenan Ukraina, Istana Mariinsky. Kurang lebih kalau jarak lurusnya tidak sampai 1,5 kilometer dari tempat presiden menginap. Akan tetapi masyarakat umum sudah tidak boleh mendekat dalam radius 1 kilometer dari Istana Mariinsky. Sudah ditutup sejak kemarin siang jalan-jalannya. Jadi mobil itu harus memutar jauh, bahkan termasuk rombongan wartawan yang biasanya mendapat akses ke sana. Itu juga tidak boleh membawa kendaraan ke sana, hanya boleh berjalan kaki dengan semua peralatannya. Bagaimana respons masyarakat Ukraina, media Ukraina terkait dengan kedatangan Presiden Joko Widodo yang membawa misi perdamaian, tidak hanya di Ukraina tapi juga akan berkunjung ke Rusia? Sejak hari Minggu sudah ada pemberitaan waktu Presiden secara resmi mengumumkan akan melakukan kunjungan khusus ke Ukraina. Sejumlah media Ukraina sudah memberitakan rencana kunjungan tersebut. Mereka menyambut baik karena Presiden Jokowi adalah pemimpin Asia pertama yang akan mendatangi Ukraina. Belum ada pemimpin Asia lain, bahkan negara-negara yang ikut mendukung sanksi terkait perang ini belum pernah datang ke Ukraina. Tidak, beberapa negara Asia Tenggara maupun Asia Timur belum pernah datang ke sini. Presiden Jokowi adalah pemimpin Asia pertama yang datang ke Ukraina. Apakah mereka juga merasa optimis bahwa misi perdamaian yang dibawa oleh Presiden Joko Widodo diterima tangan terbuka oleh Ukraina dan juga Rusia? Pada dasarnya semua orang Ukraina sudah selama hampir 1 bulan kami di sini berharap bantuan semua pihak untuk segera menyelesaikan perang ini dengan cara apapun. Tentu saja orang Ukraina berharap menang, tetapi harapan utamanya adalah perang ini selesai sehingga mereka bisa kembali hidup normal seperti sebelum perang. Baik, terima kasih Krismada, jurnalis harian Kompas melaporkan langsung dari Kiev, Ukraina, terkait bagaimana situasi di sekitar Istana Mariinsky menjelang pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Volodymyr Zelensky kira-kira 5 jam ke depan atau sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih jurnalis harian Kompas Krismada.